Halo selamat malam Tribuners dan juga Sobat WK. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan berbahagia selalu. Malam ini saya dengan Jody Tari dalam tema talk show kita tentang edukasi seksual. Kita di sini tuh ngebahasnya nggak cuma tentang masalah laki-laki loh ya, tapi ini juga tentang keluarga, tentang family, tentang hubungan suami istri, pasangan yang sah ya, antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Baiknya begitu. Dan ada Kang Cecep. Selamat malam Kang Cecep. Terima kasih menemani saya malam ini. Alhamdulillah Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga narasumber kita yang baik hati, Dr. Binsar. Selamat malam Mbak Ari, Kang Cecep. Kita ketemu Pembukaannya lagi tadi ya. agak itu ya, Dok. Iya. Karena kita harus menekankan bahwa memang hubungan yang kita bahas itu tentang hubungan yang sayang. Hubungan yang ada ikatan. Iya, ada ikatan dan lawan jenis Lawan ya, Dok jenis ya. Gitu Betul. ya, Dok. Karena tren kita di era abad 21 milenial ini Kang Cecep Mbak Ari, hubungan itu harus dua. Ya. Dalam ikatan supaya emosional itu bermain. Ya. Yang kedua heteroseksual. Itu sehat ya. Hubungan yang sehat kan? Hubungan yang sehat selalu harus kita menekankan hubungan seksual yang sehat. Artinya dalam ikatan apa? Yang pasti pernikahan dong, Iya, gitu. betul. Yang kedua heteroseksual. Ya, itu. Baik, tema kita malam ini ya, Dok. Tadi udah pembukaan Ya. sedikit yang asik pembukaannya Ya. nih tentang ejakulasi tanpa ejakulat. Ejakulat. Itu problem pria Pria parubaya. parubaya. Nah, yang sebenarnya yang pertama saya mau tanyain, Dok, nih pengertiannya tentang ejakulasi dan ejakulat tuh seperti apa sih, Dok? Kan banyak orang di sana tuh awam ya. Apa sih bedanya ejakulat sama ejakulasi? Silakan. Ya. Dokter. Jadi pembaca Tribun dan Warta Kota harus tahu ya. Yang namanya ejakulat itu kalau orang awam bilang itu spermanya. Cairannya, Kang. Ya. Cairannya. Jadi ejakulat itu adalah cairan yang atau dalam bahasa kerennya itu semen, cairan semen. Yang nyembur gitu. Nyembur. Ya. Yang secara normal refleksnya 2 sampai 6 kali semburan dalam satu hubungan seksual, Mbak Ari. 2 sampai 6 kali. 2 sampai 6 kali semburan. Ya. Yang orang-orang tua atau orang-orang pria di atas 50-60 kalau datang sama saya udah bilang begini, "Dok, udah kayak ingus. Nggak lagi meludah, tapi meler. Nyes gitu." Nah, ada masalah itu di situ. Ya, sepele Mbak Ari, tapi masalah. Nah, itu namanya ejakulat. Ya. Ejakulasi itu proses pengeluarannya. Refleks. Refleks ejakulasi, ya. Nah, pria parubaya itu usia berapa? Ya, itu penting. Ya. Pria parubaya itu adalah pria-pria di usia sekitar 55 ke atas, 60 ke atas, 55 sampai 60 ke atas. Nah, kita tahu bahwa pria usia ini yang 55-60 ke atas problemnya banyak sekali, Mbak Arya. Mulai dari ereksi terganggu, libidonya drop. Seks itu tidak lagi nikmat, tapi seks itu perjuangan. Ya, nanti setelah perjuangan akhirnya menjadi apa? Seks itu menjadi beban. Ya, usia-usia 70 ke atas ya. Nah, sering sekali pada pria parubaya ditemukan ejakulasi itu kosong. Bukan Tapi dia bisa orgasme dong. bisa orgasme, bisa ejakulasi tapi tidak keluar. Kayak keluar angin gitu ya. Iya, atau ya susah sekali ejakulasi. Nah, yang saya akan bahas di sini adalah yang tidak ada cairan ejakulatnya. Tapi bisa. Nah, tadi saya sudah ngomong tuh 2 sampai 6 kali semprotan. Ya, 6 kali. Nah, refleks ejakulasi itu diatur oleh 2 kelenjar. Namanya vesicula seminalis, itu salah satu kelenjarnya, dan prostat. Pada pria tentunya. Ya. Nah, pada waktu refleks ini terjadi tapi produksi ejakulatnya nggak ada. Nah, ini masalah.
Nah, Iya. ada 2 penyebab Mbak Ari, Kang Cecep, problem pria yang tanpa ejakulat ini. Biasanya banyak terjadi pada pria-pria yang habis operasi prostat. Oh gitu dok. Oke. Ada hubungannya berarti ya dok? Banyak hubungannya. Kenapa saya katakan hubungan? Kita tahu tadi saya sudah ngomong bahwa ejakulat itu diproduksi oleh kelenjar prostat dan kelenjar vesikula seminalis. Ya. Nah, kalau prostatnya diambil, bisa kita bayangkan, berarti cairannya terganggu produksinya. Akhirnya apa? Hilang. Hilang ya. Cairan ejakulatnya susah keluar. Nah, itu nomor 1. Jadi problem ejakulasi tanpa ejakulat nomor 1 pada pasien atau pria yang mengalami operasi pengangkatan prostat. Nomor 2, pembaca Tribun Warta Kota harus tahu, pada pria-pria yang mengalami penurunan kadar testosteron. Nggak hanya libido, Mbak Ari. Ya, tidak hanya libido, tapi ternyata pada kasus-kasus yang mengalami namanya penurunan kadar testosteron. Ya, jadi itu yang menjadi masalah buat para pria. Sehingga akhirnya kita tahu bahwa kadang-kadang si pria ini mengalami kering ejakulatnya. Ya, kering. Ejakulat yang kering ini mengalami yang namanya problem ejakulasi. Sehingga waktu dia mengalami ejakulasi, ejakulatnya kosong. Dan itu siksa. Nah, berapa kadar testosteron yang bisa atau normal pada seorang pria supaya supaya ejakulat ini ada. Nah, pada pria ya, pembaca Tribun Warta Kota harus tahu kalau kadarnya di bawah 400 nanogram per desiliter, kadar hormonnya Kang, itu seringkali mengalami yang namanya ejakulasi tanpa ejakulat. Simptomnya atau gejalanya apa? Pertama, libidonya hilang. Ereksi hilang, dan biasanya yang berikut dia mengalami apa? Ejakulatnya nggak ada, gitu. Ya, itu Kang Cecep. Jadi 2 penyebab utama pasca atau setelah operasi prostat. Yang kedua, pada pria-pria yang mengalami penurunan kadar hormon testosteron. Itu Mbak Ari. Ya. Baik, dok, kalau pria yang sudah mengalami penurunan kadar testosteron tadi gitu ya dok, itu ada nggak sih dok kayak cirinya, ciri khusus yang kayak yang ditandai kayak mungkin kasat mata atau apa gitu loh dok? Yes, a good question. Ya, suatu pertanyaan yang bagus nih, Mbak Ari nih. Ya, setelah sekian tanda-tanda simptom luar, penampakan luar yang hanya mitos ya. Ya, kalau pria begini ukuran penisnya bagaimana, ya, pria begini penampakannya begini, oh berarti kekerasannya bagus ya Kang Cecep ya. Nah, hari ini bagus Mbak Ari ya, malam ini bagus nih, tanda pria yang mengalami kekurangan hormon testosteron. Yang pertama, penampilannya lesu. Dia tidak bugar, lemes gitu ya dok ya? Iya, mudah lelah. Lalu yang kedua apa? Massa ototnya berkurang diganti dengan massa lemak. Kegemukan. Iya. Obesitas gitu dok? Obesitas lemak. Ya, obesitas ya. Massa ototnya berkurang, massa lemaknya menambah. Yang ketiga, dia mengalami gangguan degeneratif. Apa gangguan degeneratifnya? Itu 3 macam. Peningkatan hipertensi, tensi meningkat ya, tensi tekanan darah meningkat, kadar kolesterol meningkat, kadar gulanya meningkat. Jadi 3-3-nya berbahaya. Oh, berbahaya. Jadi kalau kadar gulanya ya dok? Nah, yang berikut gangguan psikologi. Moodnya berkurang, moodnya amburadul. Gak ada semangat. Bukan, moodnya up and down. Drop. Up and down. Itu yang sering. Jadi
Jadi banyak pria, nah ini pembaca Tribun Warta Kota harus tahu, waktu seorang pria itu mudah marah, moodnya naik turun, kemungkinan besar kadar testosteronnya mulai menurun. Lalu apa? Mudah lupa. Ya, Pak. Gangguan yang namanya motorik, ya gangguan Otaknya. kognitifnya dia berkurang. Mudah pikun, lupa. Lupa-lupa ya. Lalu gangguan fisik, mudah sakit Mbak Ari, pinggang sakit-sakit, tulangnya mengeropos, mudah kaku. Iya. Ya, itu. Itu secara fisik kelihatan dari Ya, situ, makanya kembali pembaca Tribun Warta Kota usia 55-60, kalau pembaca Tribun Warta Kota terutama kaum pria mengalami hal-hal yang saya sebutkan tadi, hati-hati. Kemungkinan besar itu sudah mengalami penurunan kadar hormon testosteron. Kalau temperamen mudah marah itu masuk juga situ, Dok. Ya, jadi emosionalnya up and down. Ya, ya. Jadi gini Kang Cecep, saya ulangi lagi ya. Problem psikologi tidak pernah menyebabkan gangguan seksual, Mbak Ari. Problem psikologi memperberat gangguan seksual. Problem psikologi selalu disebabkan oleh problem kebugaran tubuh. Kenapa? Coba lihat ya, orang muda, angkatan kerja muda, under pressure, enjoy toh? Ya. Stres tetap jalan, mau makan tetap jalan, begadang jalan, nggak tidur. Ya udah sih bodo amat. kan gitu Bodo ya. amat. Iya. Coba orang-orang udah 50 ke atas, problemnya kecil tapi dipikirin. Saya sering katakan, bukan bicara itu psikologinya problem, tidak, tapi hormonnya. Setelah kita cek lab, benar. Dan waktu kita perbaiki hormon testosteron, berubah. Nah, terus mempengaruhi juga ejakulat ternyata. Itu Kang Cecep. Ya. Tadi kan pemicunya itu penyakit degeneratif ya, Dok ya? Ya. Sorry, saya ulang. Kekurangan hormon testosteron memicu penyakit degeneratif. Degeneratif, Ya. Apakah pada pria usia muda itu ada mengalami problem ini nggak, Dok? Ada juga. Spesial. Jadi pada masa milenial ini ternyata tidak hanya usia 55-60 ke atas Kang Cecep Bari. Ya. Pria-pria yang muda yang baru masuk pernikahan atau yang mungkin 30 ke atas ternyata banyak. Pertanyaannya, kenapa demikian? Iya, kan secara teori sih masih. Teori berkata testosteron mengalami puncak usia 35. Iya. Tapi kenapa usia 30 ke atas kok banyak yang mengalami penurunan hormon testosteron? Ternyata selidik dalam penelitian ditemukan bagaimana pencetusnya penyebabnya itu sedari usia anak-anak. Oh, gitu ya, Dok. Itu. Ingat kasus kita micropenis? Oh, iya. Pada waktu si anak ini tidak diperbaiki kadar hormon testosteron, manifestasi sudah dilihat orang tua ada micropenis, dengan testis juga tidak berkembang. Hati-hati. Setelah dia dewasa usia 25 ke atas, mulai mengalami problem kekurangan hormon testosteron. Ya. Artinya kontrol orang tua harus sejak dini, sejak anak ya, Dok ya. Jadi awareness orang tua, pembaca Tribun Warta Kota harus hati-hati. Bagaimana orang tua untuk melihat tumbuh kembang seorang anak ini penting, terutama berkaitan dengan kebugaran fisik. Ini untuk anak pria, ya. Nah, karena nanti kalau enggak, pada dia udah dewasa, waktu masuk dia usia pernikahan, Menumpuk masalahnya. aduh, gitu ya. testosteron drop, bugar tubuh hilang, emosionalnya amburadul, penyakit degeneratif muncul. Iya. Ya, usia muda loh Mbak Ari. Seks terganggu, libido, ereksi, ejakulasi terganggu. Jadi akhirnya problemnya complicated. Bagaimana perbaiki? Bisa diperbaiki. Solusinya, nah ini solusinya bisa kita perbaiki. Begitu kita ketahuan kita perbaiki bagaimana untuk yang namanya hormon itu diperbaiki. Tetapi harus hati-hati. Ya. Hati-hati kenapa Kang Cecep? Kalau si pria itu belum punya anak,
usia reproduktif. Kita tidak bisa serta-merta hanya kasih testosteron, tidak. Kita harus cek yang namanya hormon di otak, yang namanya LH dan FSH-nya. Kita cek dulu, ya, apakah hormon yang namanya gonadotropin, LH, FSH ini, dua hormon ini normal atau berkurang. Ya, kalau normal berarti problemnya di bawah testisnya, gitu. Itu cerita kita, Mbak Ari, Kang Cecep, ya. Baik dok, kalau misalnya gini dok, untuk pria-pria yang parubaya tadi yang sudah kekurangan hormon testosteron gitu ya dok, misalnya dia masih punya keinginan seksual yang sangat untuk namanya juga pasangan gitu ya Kang, jadi pasti kan pengen nyenengin dong, masih sehat lah ya, pengen nyenengin si pasangannya itu. Kalau misalnya dia sebelum berhubungan kayak minum obat kuat atau pil bir itu gimana dok? Ya, kira-kira recommended ya sih dok? Ini bagus sekali ya. Jadi ini bagus sekali pertanyaan Mbak Ari. Ini menjadi satu pemahaman masyarakat di luar sana. Bagaimana mengatasi problem ereksi yang berkurang dengan cara singkat. Pembaca Tribun Warta Kota harus tahu bahwa problem ereksi, libido atau yang gairah seks yang berkurang itu bukan problem semalam dua malam. Itu adalah problem terminal. Jadi kalau saya boleh katakan problem kronis. Berapa lama dok? Problem sekitar 10-15 tahun. Itu sudah mulai menurun. Pelan-pelan. Dan kapan switch on-nya nak? Pada saat usia dia mungkin 55 atau 60. Lalu bagaimana kita perbaiki? Nah, tadi pertanyaan Mbak Ari, bisa minum pil ini, pil itu yang terkenal, yang sudah populer, silakan. Tapi saya harus kasih tahu pembaca Tribun dan Warta Kota, 3-6 bulan para pria, bapak-bapak mengkonsumsi yang tadi disebutkan, yang namanya obat-obat erektogenik untuk memperkeras ereksi, meningkatkan ereksi, hanya berfungsi atau berpengaruh 3-6 bulan. Di luar itu gimana? Resisten. Oh gitu dokter. Resisten. Makanya pengobatan gangguan seksual saat ini tidak bisa seperti membalik telapak tangan atau semudah yang kita pikirkan. Karena bicara sexual medicine, kita bicara kesehatan seksual, complicated Kang Cecep. Complicated. Kita harus bicara hormon, ya. Bagaimana organ tubuh, ya. Bagaimana problem psikologi, ya. Bagaimana gangguan yang namanya pembuluh darah kardiovaskular, ya. Nah, jadi akhirnya saya lihat, oh ya, ini complicated. Makanya tidak seperti membalik telapak tangan. Minum ini bisa? Nggak bisa. Instan itu hari bisa, ini ya? saya katakan tidak bisa. Pembaca Tribun Warta Kota, saya mau katakan mitos malam ini itu mitos. Walaupun iklannya kenceng banget di luar sana ya dok ya. Kenceng luar dan biasa. itu bisa dibeli di marketplace segala. Dan satu lagi saya mau katakan Mbak Ari, tidak ada suplemen yang bisa mengklaim erektogenik atau meningkatkan ereksi. Karena apa? Suplemen itu dari herbal. Herbal itu aprodisiak sifatnya. Aprodisiak itu adalah meningkatkan libido. Baik. Tapi saya mau katakan, kalau problem ejakulasi atau ereksi memang itu dipengaruhi oleh libido. Tapi begitu ereksi terganggu, itu bukan lagi libido seorang diri. Pembuluh darahnya bermasalah. Jadi kembali, ejakulasi tanpa ejakulat kepada pria parubaya, kalau dia kekurangan hormon testosteron, kita harus melihat juga, hormon diperbaiki, tapi yang lain juga ngikutin. Gitu. Oke dokter. Masih ada pertanyaan? Bagus. Mulai mumet ya. Mulai terang malah. Mulai terang. Tapi malah jadi terang beneran. Iya, mulai Karena terang. Artinya treatment terhadap kesehatan untuk mencegah ejakulasi tanpa ejakulasi itu harus dari sejak dini. Yes, dari betul. mulai ke anak-anak dan disiplin. Seksual adalah salah satu tanda kebugaran terminal. Terminal ya. Terminal atau problem terminal, problem akhir. Gitu ya. Baik dok,
Waktunya kita sangat terbatas. Mungkin dokter bisa menyampaikan highlight terhadap pembaca Warta Kota dan Tribuners. Tadi apa yang disampaikan dan termasuk kapan, nomor WA berapa dan di mana bisa dihubungi, Dok? Karena ini penting sekali buat pembaca Warta Kota. Baik pembaca Warta Kota dan Tribun, ya malam ini menyaksikan talk show tentang ejakulasi tanpa ejakulat. Kesimpulan saya cuma 2. Pertama adalah penyebabnya pasca operasi atau sesudah operasi prostat dan sesudah pada saat terjadi penurunan kadar hormon testosteron. Itu nomor 1, Kang. Ya, Mbak Ari ya. Kalau dia mengalami penurunan hormon testosteron, maka kesimpulan saya nomor 2. Jangan pernah mencoba atau menyederhanakan hanya minum obat-obat, suplemen, atau obat-obat penambah ereksi. Akan gagal. Terutama saat dia mengalami tanpa ejakulat. Ejakulatnya kosong. Tidak akan bisa. Karena ada banyak kasus udah minum itu sekian lama nggak bisa. Pengobatan dalam bidang kesehatan seksual, ilmu seksologi itu complicated karena melingkupi bidang disiplin lain. Nah, memang tidak sesederhana. Nah, apabila bapak-bapak yang mengalami problem seksual ataupun ibu-ibu, silakan chat ke WA saya 0813 8231 7586. Saya pasti akan balas. Dan saya satu hal, support dari pasangan menentukan keberhasilan atau pemulihan. Ya, itu dulu mungkin dari saya. Ya, semoga pencerahan ini terjadi. Makin terang. Tidak makin mumet ya, makin terang. Ternyata seksual life atau kehidupan seksual itu gambaran yang namanya kebugaran atau kehidupan seseorang. Demikian Kang Cecep, Mbak Ari. Baik, Dok. Terima kasih. Baik, Mbak Ari. Ini kan artinya orang tua harus aware sejak dini terhadap anak-anaknya buat masa depan kehidupan seksual anak-anaknya. Jadi tergantung pada disiplin. Kita akan jumpa lagi minggu depan, Kamis depan, dengan topik yang tentu lebih seru. Lebih jos ya, Dok ya. Lebih jos. Salam sehat. Salam sehat. Selamat malam semuanya. Jangan lupa subscribe ya.